Tuhan Yesus tentang Yerusalem. Dimulai dari sebuah duka cita, dimulai dari sebuah kesedihan. Ketika ia berbicara tentang dosa dari Yerusalem, kota suci itu. Sangat sedih. Yerusalem, Yerusalem. Yesus ingin mengatakan, tempat itu tempat di mana bait Allah berdiri. Tempat di mana orang-orang beragama, tetapi penuh dengan dosa dan kejahatan. Ini sebuah kesedihan yang Tuhan Yesus nampakkan dalam kata-katanya tentang Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Ada bait Allah di situ. Disebut sebagai rumah Allah. Orang-orang beragama hidup di situ. Tapi penuh dengan dosa dan kejahatan. Kedua, saudara-saudara, manusia bukannya menyambut dan mendengar para nabi sebagai utusan Tuhan. Mereka yang tinggal di sana bukanlah menyambut para nabi sebagai utusan Tuhan, tetapi malah membunuh mereka, membunuh para nabi dan melempar mereka dengan batu. Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang luar biasa tentang kota ini. Ada utusan Tuhan, bukannya diterima, tapi malah dibunuh, malah dirajam sampai mati. Ketiga, saudara, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya sangat mengasihi manusia. Dia menunjukkan dirinya yang sangat rela menerima dan menghibur jiwa-jiwa yang hilang dan malang. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya bagi mereka dalam perlindungannya. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tuhan Yesus menyatakan tentang Yerusalem, dia kasih tahu dalam kerelaan yang penuh kasih, dia rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya. Keempat, rumah yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus akan menjadi sepi dan sunyi. Rumah yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus akan menjadi sepi dan sunyi. Artinya, bait Allah meskipun dihiasi dengan begitu megahnya dan sering dikunjungi orang, bait Allah yang dihiasi dengan megah dan dikunjungi oleh banyak orang, akan menjadi sunyi begitu Kristus meninggalkan bait Allah itu. Bait Allah itu ada di tangan mereka. Dan kemungkinan besar mereka telah menjadikan bait Allah itu sebagai berhala saja. Karena Kristus tidak tinggal di dalam. Tempat di mana orang-orang berkumpul dan beribadah, dan kalau Tuhan tidak tinggal di situ, itu hanya tempat berhala. Yesus harus menjadi dasar di situ. Ini kata-kata Yesus tentang Yerusalem. Yang berikut, saudara, Tuhan Yesus menarik diri dari orang-orang yang mengusirnya. Mereka tidak akan dikumpulkan oleh Tuhan. Dan karena itu katanya, kamu tidak akan lagi melihat aku. Kamu tidak lagi akan mendengar tentang aku. Nanti pada waktu penghakiman, orang-orang berkata, diberkatilah dia yang datang. Baru di waktu itulah kamu akan sadar betapa bahagianya kamu bila bersama-sama orang-orang yang berkata demikian. Kamu akan melihatku sebagai Mesias. Ini kata-katanya. Saya kira di minggu ketiga ini, perayaan sengsara ini, kalau kita merenungkan bagian-bagian ini, kita bisa merasakan betul bagaimana sebuah dinamika yang menolong kita untuk memahami sebuah perjalanan yang tidak gampang bagi umat manusia.